Untuk di tahap awal saja dia sudah menipu rakyat, menipu dirinya dan menipu penyelenggara pemilu. Maka kalau dia terpilih, pasti dia akan menipu terus selama periode kepemimpinan dia. Dari laporan itu terbukti secara langsung, kami akan segera tindak di dalam kaitannya masalah ijazah palsu. Maka saya sangat senang sekali dan berterima kasih dengan KPU telah mau bekerja sama dengan kami untuk membongkar mafia-mafia yang melakukan penggunaan ijazah palsu ini. Baik. Lalu, bagaimana pengakuan dari pelakunya? Mas Tony, masih mendengar saya Mas Tony? Masih. Mas Tony, apakah benar seperti Pak Menteri tadi bilang bahwa dalam kasus ijazah palsu ini ada mafianya, ada jaringannya? Ya betul, seperti yang diungkapkan Pak Menteri itu sebenarnya sesuatu yang memang rasionalnya memang tidak bisa terbantahkan. Karena apa? Mengingat pemakaian ijazah itu adalah misal katakanlah anggota legislatif atau memang kepala daerah, otomatis untuk merealisasikan ijazah palsu itu biar bisa legal kepakai dan memang bisa menjadi dasar untuk persyaratan seseorang menjadi anggota legislasi atau menjadi kepala daerah, memang memerlukan suatu mata rantai yang banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Anda sendiri sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia ini? Kalau saya sendiri sebenarnya dari tahun 2011 sudah bermain. Sudah bermain. Kalau boleh tahu posisi Anda dalam lingkaran ini apa ya? Ya, sebagai apa? Saya biasanya saya mendapatkan order, ada yang butuh, ada yang memerlukan, ya saya jembatani. Menjembatani, artinya Anda yang mengatur semuanya? Ya, ada yang saya mengatur, ada yang putus gitu loh. Oke. Klien-klien Anda kalau boleh tahu siapa saja mereka? Artinya dalam hal posisi ya? Ya rata-rata orang-orang pada pencari kerja yang membutuhkan suatu strata pendidikan, yang mungkin kadang-kadang ada anak-anak yang putus sekolah yang mau bekerja di pabrik atau apa, atau bahkan juga memang ada yang membutuhkan untuk menyesuaikan untuk dalam instansi atau kantornya, baik yang swasta maupun negeri yang membutuhkan ijazah S1, itu suka saya dapatkan. Kalau kepala daerah, Anda pernah punya klien? Kepala daerah kebetulan sampai sekarang saya mempunyai kepala daerah yang punya ijazah palsu. Sampai sekarang saya terlibat di dalamnya merawat. Merawat? Maksudnya merawat itu gimana? Artinya orang ini sebenarnya sudah dicoba untuk dilaporkan ijazah palsuannya, tapi kita coba mengamankannya ini sampai, karena memang biar gimana pun dasarnya memang dari orang saya yang mensuplai tempo hari kebutuhan dia waktu pada saat dia mau calon legislatif. Sampai sekarang dia sudah jadi kepala daerah. Nah, karena memang ada pengungkapan dari masyarakat, kami coba untuk membendungnya bahkan sampai ke tingkat atas, sampai sekarang aman. Orangnya masih berkuasa sampai sekarang? Ijazah SLTA, Anda bikinkan ijazah SLTA apa yang kemudian disetarakan, paket C? Ini lebih kalau kita boleh jujur, ini lebih terperinci lagi. Sebenarnya bukan ijazahnya yang kita bikin, menjaminkan untuk melegalisasi ijazahnya aja. Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah? Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Kita yang sediakan. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya.
Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti. Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya, termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ toh, Iya, selain betul, foto. betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu, kemudian dapat legalisasi dari sekolah, dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia. Pada pemilu 2019, tahun 2009, yang begitu saya datang bersama salah satu anggota Bawaslu di salah satu tempat di Jakarta, dan kita cek dari legalisasi itu, ternyata nomor induk yang tertera di nama itu adalah milik orang lain. Dan dari pengakuan di sekolah negeri itu, yang bersangkutan caleg ini, ketua partai ini, ternyata memang tidak selesai sekolah sampai 3 tahun di SMA itu. Baik. Artinya modus ini ketemu. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli, benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal. Ada nomor induknya, ada ininya sama persis itu, yang kemudian inilah diproduksi ilegal. Ini modus kedua yang sering terjadi. Dan modus ketiga yang terjadi juga adalah ijazah setara. Jadi dia tidak pernah ikut kursus paket C, kejar paket C. Di beberapa daerah pernah saya temukan di Jakarta sampai 10 orang, 11 orang paket C, tetapi sebetulnya secara rasional dia tidak pernah sekolah di situ karena tinggalnya jauh di timur, jauh di barat begitu, tapi dia dapat paket C. Dan ini memang ketika awal-awal dulu terjadi. Fenomena ijazah palsu ini sebetulnya kalau mau saya katakan, kalau bicara trennya sekarang tidak terlalu buruk sebetulnya. Ketika proses peralihan rezim tahun 99 dan 2004 kemarin itu yang banyak sekali. Jadi ketika terjadi pergantian rezim kan kemudian banyak anggota DPR kita waktu itu kualitasnya agak buruk ya. Baik. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, tahun 99 tahun 2004 itu yang saya kira kasusnya agak cukup besar. Akhirnya KPU akui soal adanya mafia ijazah palsu, dan menariknya pelaku pembuat ijazah kali ini juga berikan keterangan soal pembuatan banyak ijazah palsu pesanan legislatif dan eksekutif. Berarti benar kan ada pojok pramuka? Kalau mancunya kan aja sudah mampu SG ijazah palsu, maka saat berkuasa pasti berbohong terus.